shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life, I'm my 44 to your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir pada Zoom dalam pertemuan ini. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang menulis. Saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman. Menulis adalah salah satu keterampilan. Proses menulis melibatkan serangkaian langkah yang saling berkaitan dan memerlukan perencanaan serta pemikiran yang matang. Proses kreatif menulis dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang esensial. Pertama, adalah tahap pra-penulisan. Tahap ini melibatkan pemilihan topik penelitian dan perencanaan. Penulisan harus memilih topik yang relevan dan menarik, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian mendalam untuk mengumpulkan informasi yang akan diperlukan. Selanjutnya adalah tahap penulisan draft. Pada tahap ini, penulisan mulai menuangkan ide-ide yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk tulisan. Penulisan draft ini dilakukan tanpa terlalu memikirkan kesempurnaan. Fokus utamanya adalah mengalirkan semua ide ke dalam bentuk tulisan yang kasar. Draft pertama yang sering kali penuh dengan ketidaksempurnaan, namun ini adalah bagian dari proses kreatif yang penting. Tahap berikutnya adalah revisi, di mana penulisan kembali mempunyai bagian-bagian yang kurang jelas atau tidak efektif. Revisi melibatkan penyempurnaan struktur tulisan, memastikan bahwa argumen disampaikan secara kohesif. Pada tahap ini, penulis juga perlu memastikan bahwa semua informasi tersampaikan adalah akurat dan relevan. Penyuntingan adalah langkah untuk memeriksa kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Selain itu, penyuntingan juga memastikan bahwa penulisan tersebut sudah konsisten dalam gaya dan format. Penyuntingan adalah langkah akhir yang memastikan bahwa tulisan siap untuk dipublikasikan atau diserahkan. Terakhir adalah tahap publikasi. Setelah melalui proses penyuntingan yang menyeluruh, tulisan siap untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau digital. Publikasi bisa berupa penerbitan artikel di jurnal, posting blog, atau pengiriman tugas akademis. Lanjut, teknik menulis yang efektif. Untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas, ada beberapa teknik yang dapat diterapkan. Menentukan tujuan penulisan adalah langkah pertama yang penting. Mengetahui tujuan penulisan akan membantu mengarahkan fokus tulisan dan memilih gaya penulisan yang tepat. Apakah tujuan penulisan untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur pembaca? Hal ini harus ditentukan sejak awal. Mengenali audiens juga merupakan aspek penting dalam menulis. Memahami siapa yang akan membaca tulisan Anda akan membantu menyesuaikan bahasa, gaya, dan tingkat kejelasan informasi yang akan disampaikan. Menulis untuk audiens akademis, namun misalnya, akan berbeda dengan menulis untuk audiens umum. Struktur yang jelas adalah kunci untuk tulisan yang efektif. Pastikan tulisan memiliki pembukaan, isi, dan penutup yang terorganisir dengan baik. Pembukaan harus menarik perhatian pembaca. Isi harus menyampaikan informasi utama secara logis, keren. Sementara penutup harus merangkum poin-poin penting dan memberikan kesimpulan yang memadai. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Lukmanul Fikri. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa menulis adalah keterampilan penting yang memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik akademis, profesional maupun pribadi. Proses kreatif menulis melibatkan beberapa tahap yang saling
pembimbingan dan publikasi. Setiap tahap tersebut berkontribusi terhadap kualitas akhir dari tulisan yang dihasilkan. Menulis juga memiliki manfaat besar dalam hal komunikasi efektif, ekspresi diri, dan pemecahan masalah. Dengan menerapkan teknik-teknik menulis yang efektif seperti menentukan tujuan penulisan, mengenali audiens, menggunakan struktur yang jelas, memilih bahasa yang tepat, dan mendukung argumen dengan data yang valid, seorang penulis dapat meningkatkan kualitas tulisannya dan menyampaikan pesan dengan lebih baik. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak Bagaimana cara bertanya, saya menentukan tulisan yang berkualitas? Jawabannya, menentukan tulisan yang berkualitas melibatkan beberapa aspek, termasuk konten, struktur, gaya, penulisan, dan kesalahan teknis. Berikut ada beberapa cara untuk menilai kualitas sebuah tulisan. Pertama, konten yang relevan dan mendalam. Kedua, struktur yang jelas. Ketiga, gaya penulisan. Keempat, kejelasan dan koherensi. Kelima, orisinalitas. Keenam, gramatika dan tata bahasa. Dan yang ketujuh, sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir itu yang kedelapan, responsif terhadap feedback. kalau masih kurang jelas, saya ingin menambahkan percakapan dari Halid. Tulisan yang baik melampaui hal-hal teknis, mencakup kedalaman, keaslian, dan kejelasan. Ini tentang penyampaian cerita yang menarik, deskripsi yang jelas, dan konten yang beresonansi secara emosial yang menarik pembaca. Sedangkan tulisan berkualitas tinggi melibatkan struktur yang jelas, koherensi, dan transisi antar ide yang efektif. Cukup segitu aja. Lanjut Ya, pertanyaan baik. berikutnya. Terima kasih. Sudah jelas. Apakah pertanyaan dari Serina jelas? Jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih. Thank you. Kali pertanyaan. Lanjut untuk jawaban yang kedua akan dijawab oleh Haidar Rehan. Tadi yang nanya siapa? Haidar. Tadi yang nanya siapa? Tapi saya menarik sama Ahmad. Pertanyaan tadi kan bagaimana penggunaan tanda baca berperan penting dalam tulisan ya. Tanda baca itu penting banget dalam tulisan karena beberapa alasan. Yang pertama, memperjelas makna. Tanda baca membantu memperjelas maksud dari kalimat. Tanpa tanda baca, kalimat bisa menjadi ambigu atau sulit dimengerti. Yang kedua, mengatur alur. Tanda baca membantu memisahkan ide-ide dalam paragraf, membuat tulisan lebih terstruktur dan mudah diikuti. Nomor 3, menghindari salah paham. Penggunaan tanda baca yang tepat bisa mencegah kesalahpahaman. Contohnya, ayo makan teman, berbeda artinya dengan ayo makan teman. 4, menambah ritme dan nuansa. Tanda baca membantu memberikan ritme pada tulisan, membuatnya lebih enak dibaca dan lebih hidup. Udah itu. Jadi tanda baca itu kayak petunjuk jalan buat pembaca biar mereka bisa mengikuti alur tulisan dengan mudah dan paham maksudnya. Tadi yang nanya siapa? Untuk jawabannya sudah jelas. Yang pertama dan kedua. Nah, Tadi siapa yang nanya? terima kasih kawan-kawan. Iya. Gue mau nanya nih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Fikri. Terakhir Jawaban ketiga, Fik. Apaan tuh? masih dibuang, Lip? Boleh tanya. Nanti dijawab sama Lukman. Tadi kan disebutin ya kayak pemilihan kata itu sangat penting. Jadi saya mau bertanya bagaimana pemilihan kata atau bisa dibilang diksi mempengaruhi kekuatan
dan kejelasan pesan yang disampaikan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kakak Intra. Mungkin Saudara Piku sudah ada jawabannya? Belum, bentar. Bentar ya, sebentar. Tadi apa? Intra pertanyaannya? Tadi kan Bagaimana? disebutin kayak ada pemilihan kata sangat penting dalam penulisan. Jadi saya mau bertanya bagaimana pemilihan kata atau bisa dibilang diksi mempengaruhi kekuatan dan kejelasan pesan yang disampaikan atau tulisan yang disampaikan. Jadi bagaimana pemilihan kata atau diksi. Saya akan membantu kelompok saya kalau Lukman sudah membuat pertanyaan. Boleh Mas Indra? Besok ya? Ya, Nu. Pertanyaan jawaban dari Mas Indra, saya mau menjawab. Untuk menyusun kalimat yang efektif, kita perlu memilih dan menggunakan kata yang benar, cermat, tepat, lazim, dan serasi. Dengan demikian, dalam pemilihan kata juga memiliki syarat. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat kebenaran, kecermatan, ketepatan, kelaziman, dan kerahasiaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah kelompok saya mau menambahkan? Saya mau menambahkan dari kelompok saya, pemilihan kata yang sangat mempengaruhi kekuatan dan kejelasan pesan yang disampaikan karena beberapa alasan. Yang pertama, tepat sasaran. Kata yang tepat biasa langsung menyampaikan maksud tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, misalnya mengagumkan lebih kuat daripada bagus sekali. 2, nuansa emosi. Kata-kata tertentu biasa membawa emosi yang kuat. Contoh, tertekan, lebih emosional daripada sedih. 3, kejelasan. Kata yang sederhana dan familiar lebih mudah dipahami. Hindari kata yang perlu teknis atau jarang digunakan kecuali memang perlu. Itu saja. Apa sudah jelas? Gimana Saudara Intra? Apa sudah jelas jawabannya? Belum, Saudara Intra. Oke, jadi bisa dibilang pemilihan kata yang penting yang pertama harus jelas, terus dari kekuatannya juga harus bisa menarik gitu ya, sama konsistensi yang penting ya. Oke, cukup. Oke, presentasi ini ditutup dengan ketua kelompok kita, Alif. Silakan Mas Ali. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.